Selamat berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran. Kali ini saya akan membawakan topik mengenai uang dan bank. Siapa yang nggak tahu uang? Siapa yang nggak pernah ke bank? Pasti Anda semua sudah pernah ke bank untuk melakukan transaksi seperti transfer, seperti mengambil uang, ataupun menerima kiriman uang dari pihak lain. Lalu, apakah Anda sudah tahu pengertian uang dan bank? Mari kita simak bersama-sama diskusi kita kali ini. Kita akan masuk kepada topik pengertian tentang uang dan bank. Kita akan mulai dengan pengertian uang. Uang adalah segala sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar-menukar yang dapat dipakai untuk melakukan pembayaran yang sah, baik untuk barang maupun jasa. Fungsi uang bisa dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu satuan hitung atau unit of accounting. Uang dapat memberikan harga suatu komoditas, maka nilai suatu barang dapat diukur dan dibandingkan. Yang kedua, fungsi uang adalah alat transaksi atau medium of exchange sebagai alat tukar yang harus diterima karena jaminan kepercayaan. Dan yang ketiga, berfungsi sebagai penyimpanan nilai atau storage of value, dikaitkan dengan kemampuan uang menyimpan hasil transaksi untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa yang akan datang. Jenis uang, kalau dilihat dari bahan yang digunakan, kita bisa tahu, kita pasti semua sudah paham, ada uang logam, yaitu uang yang terbuat dari logam. Bermacam-macam juga jenis logamnya. Ada juga uang kertas, yaitu uang yang terbuat dari bahan kertas. Kalau uang didasarkan pada lembaga yang mengeluarkan, maka ada uang kartal atau uang logam dan kertas yang dikeluarkan oleh bank sentral dan berlaku umum di masyarakat. Sementara uang giral atau giro, yaitu dana yang disimpan pada rekening giro, di bank-bank umum atau syariah yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan untuk melakukan pembayaran dengan perantaraan cek, giro, atau perintah membayar yang lain. Jadi uang giral dikeluarkan oleh bank. Pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Dan sekarang diawasi juga oleh beberapa lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Yang harus kita ketahui sekarang adalah pengertian tentang bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jenis-jenis bank, yang pertama kita tahu di Indonesia ini ada Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia ini adalah bank sentralnya Indonesia. Bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran kepada masyarakat. Dan yang ketiga ada bank perkreditan rakyat. Ini biasanya ada di dekat-dekat dengan pasar atau di daerah yang memiliki banyak usaha kerakyatan. Bank ini adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dan yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, tapi kegiatannya lebih sempit dari bank umum. Bank berdasarkan kepemilikannya, ada bank yang menjadi milik pemerintah murni, jadi bank di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah
yang berjenis konvensional diantaranya ada BRI, ada BNI 46, dan Bank Mandiri. Kemudian ada bank milik swasta nasional, yaitu bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta. Contohnya Bank Danamon, CIMB, dan beberapa bank swasta lainnya. Kemudian ada bank milik asing, yaitu bank yang ada di luar negeri kemudian membuka cabang atau kantor milik Yang ketiga yaitu bank milik asing atau cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Contoh bank tersebut diantaranya ANZ Bank, Citibank, Commonwealth, HSBC, dan lain sebagainya. Jenis bank berdasarkan kegiatan operasionalnya, ada bank yang disebut konvensional atau bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga, contohnya Bank Niaga. Fungsi bank konvensional yaitu menghimpun dana dari masyarakat dari produk-produknya yang beraneka ragam, seperti simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposito. Dan yang kedua, menyalurkan dana ke masyarakat melalui kredit investasi dan kredit modal kerja. Yang ketiga adalah memberikan jasa kepada masyarakat seperti jasa transfer, falas atau valuta asing, serta fasilitas kredit dan debit card untuk masyarakat. Jenis bank yang selanjutnya berdasarkan operasionalnya ada bank syariah. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, bank syariah menjadi sebuah kebutuhan tersendiri untuk masyarakat Indonesia. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam atau yang biasa disebut dengan syariah. Bank syariah ini contohnya ada Bank Muamalat, ada Bank BCA Syariah, ada Bank Panin Syariah, dan sebagainya yang dioperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Fungsi bank syariah diantaranya menerima simpanan dana dari masyarakat secara syariah Islam, menyalurkan dana tersebut kembali ke masyarakat sesuai dengan syariah Islam juga, dan membeli serta menjual surat berharga, serta menerima pembayaran tagihan dan kegiatan lain yang diatur sesuai syariah Islam. Baik, terima kasih Anda telah menyimak video pembelajaran saya kali ini mengenai uang dan bank. Pesan saya, simpanlah uang Anda di bank atau lembaga keuangan lain yang terbukti sudah aman dan diawasi oleh pemerintah. Jangan tergiur dengan banyaknya tawaran-tawaran di luar untuk bisa mendapatkan keuntungan besar dari sekedar menyimpan uang. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa.